Hai guys, selamat datang di video aku Ami Hamidah. Malam ini seperti biasa ya, aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa. Dan kali ini aku bakal cerita mengenai satu kasus yang sempat viral banget terjadinya di India, tapi menggemparkan seluruh dunia. Saking mengerikannya kasus ini ya guys. Ini adalah tragedi yang dialami oleh dokter muda bernama Momita Debnath. Dokter Momita ini harus kehilangan nyawanya secara tragis banget ya guys. Dan terjadinya itu loh di rumah sakit tempat dia bekerja. Kejadian ini sampai bikin aksi besar-besaran banget di India ya guys. Ribuan dokter sampai turun ke jalan, rumah sakit sampai tutup. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya, kita rangkum bareng isi Google. Kita bahas dikit ya mengenai biografinya Dr. Momita Debnath. Momita ini lahir pada tahun 1993 di Kolkata, India. Jadi usianya 31 tahun ya guys. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, ayahnya Dr. Momita ini cerita, Momita adalah anak tunggal, anak satu-satunya di keluarganya guys. Dari kecil dia ini memang udah menonjol, udah berprestasi di sekolah. Ibunya bilang dia selalu jadi kebanggaan setiap guru. Cita-citanya jadi dokter, dari kecil emang udah mau jadi dokter ya. Ketika itu banyak orang yang meragukan cita-citanya dokter Momita karena keluarganya dokter Momita ini bisa dibilang masih struggle ya buat urusan ekonomi. Momita pun berhasil, dia diterima di RG Medical College. Ini adalah sekolah kedokteran punya pemerintah di India. Selama jadi mahasiswa, Momita ini dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi dan aktif banget ya guys. Dia itu memang passionate banget di bidang kedokteran. Makanya setelah lulus S1 dia langsung lanjut S2. Ini adalah dokter spesialis ya guys kalau di Indonesia semacam itu. Dan buat menyelesaikan sekolah S2-nya dia harus magang. Dia pun magang di RG Medical College and Hospital. Ini adalah rumah sakit punyanya sekolah atau kampus tempat Dr. Momita kuliah. Dan di sanalah Dr. Momita harus kehilangan nyawanya yang berharga. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Dimulai pada tanggal 8 Agustus 2024. Hari itu seperti biasa Dr. Momita menjalankan tugasnya di rumah sakit. Hari itu dia lagi shift panjang banget ya guys, 36 jam. Ya kalau aku baca-baca ya katanya untuk dokter muda atau dokter yang lagi magang menjalani shift panjang kayak gitu adalah hal yang normal. Walaupun kayaknya nggak normal ya. Shiftnya itu selesai di jam 11 malam di tanggal 9 Agustus 2024. Ketika itu Dr. Momita sama temen-temennya mereka mau istirahat, mau makan malam bareng. Mereka makan di sebuah ruang seminar. Ketika itu Dr. Momita juga masih sempat nelpon ibunya, dia ngasih kabar kalau dia baik-baik aja dan lagi mau makan nih sama teman-temannya. Dr. Momita juga seperti biasa nanya ke ibunya, ayahnya udah minum obat atau belum? Karena ayahnya ini mengidap darah tinggi dan harus minum obat setiap hari. Ibunya bilang mau sesibuk apapun Dr. Momita, dia selalu nyempetin buat nanyain ayahnya itu udah minum obat atau belum. Nah setelah itu dia makan lagi lah ya sama teman-temannya. Setelah selesai teman-temannya balik kerja lagi dan dia bilang dia bakal tetap stay di ruangan tersebut. Dia mau istirahat deh, dia mau tidur di situ sambil ngerjain tugas. Dokter Momita tuh udah kayak siap banget ya guys. Dia udah bawa selimut, dia udah bawa laptop, udah bawa buku. Pada pukul 2 pagi dini hari, ini berarti udah masuk di tanggal 10 ya guys. Ada seorang suster yang sempat nyamperin Dr. Momita ke ruangan seminar tersebut. Dia mau konsultasi masalah pasien. Kondisinya Dr. Momita masih baik-baik aja ya.
Masuk di jam 2.35, Dokter Momita juga masih chat-chatan sama sepupunya. Dan setelah itu nggak ada yang tahu lagi ya apa yang terjadi sama Dokter Momita. Masuk di jam 5 pagi, ibunya ini sempat nelponin Dokter Momita berkali-kali, tapi nggak ada yang angkat, nggak ada jawaban sama sekali. Ketika itu ibunya nggak curiga, dikira anaknya mungkin lagi istirahat ya. Ini kan masih pagi banget. Dan besok paginya sekitar pukul 9 di tanggal 10 Agustus 2024 ada seorang pekerja rumah sakit yang memang tugasnya ngecekin ruangan-ruangan, nyiapin ruangan gitu ya guys. Dia ini kaget luar biasa. Dia nemuin ada sesosok tubuh yang tertutup selimut, tapi bajunya itu udah tersingkap bagian bawahnya. Dan dia lihat kondisinya tuh udah parah banget. Setelah diteliti, ternyata itu adalah Dokter Momita. Dan yang bikin paling kaget, ternyata Dokter Momita sudah enggak bernafas. Di tanggal 10 Agustus 2024, pihak rumah sakit langsung menghubungin keluarganya Dokter Momita. Ini adalah telepon yang sangat mengerikan buat semua orang tua ya guys. Ibunya Dokter Momita yang angkat, pihak rumah sakit bilang kalau anaknya udah nggak ada. Wow, gimana kagetnya sang ibu ketika itu ya guys. Pihak rumah sakit bilang kalau anaknya ini ditemukan udah nggak bernafas karena dia menghilangkan nyawanya sendiri. Ketika itu pihak keluarga kaget banget dan bener-bener gak percaya. Mana mungkin anaknya ngelakuin hal kayak gitu. Ibunya bilang jam 11 malam dia masih teleponan sama anaknya. Anaknya itu baik-baik aja, gak ada kondisi atau tanda-tanda bakal melakukan hal kayak gitu. Apalagi ayahnya bilang akhir-akhir ini Dokter Momita itu lagi bersemangat banget karena dia ini lagi ngurusin hari pernikahannya. Jadi di tahun ini Dokter Momita itu mau menikah guys. Saat itu juga keluarganya Dokter Momita langsung berangkat ke rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk banget ya. Sampai di rumah sakit pihak keluarga ini gak bisa langsung ngeliat kondisi anaknya. Mereka harus nunggu yang cukup lama, kurang lebih 3 jam sampai akhirnya mereka dibolehin ngelihat kondisi sang anak. Ketika ngelihat kondisi anaknya, saat itu juga ayahnya Dokter Momita yakin banget ada yang gak beres sama anaknya. Pihak keluarga pun memaksa pihak rumah sakit buat ngelakuin otopsi. Mereka mau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka. Hasil otopsi inilah yang menggemparkan seluruh India dan akhirnya bikin kasus ini viral banget ya guys ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dari hasil otopsi diketahui kalau Dokter Momita ini mengalami kekerasan secara sebelum akhirnya dia kehilangan hidupnya. Ada satu bagian dari hasil otopsi yang benar-benar bikin kaget luar biasa ya guys. Jadi di dalam mulut dan juga di bagian bawah tubuh Dokter Momita ditemukan cairan banyak 150 mili. Wow, ini kan banyak banget ya guys. Satu botol susu penuh. Bayangkan gitu ya. Nah setelah itu hasil otopsi yang lainnya juga gak kalah bikin kaget. Gak butuh waktu lama, pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku. Seorang pria bernama Sanjoy Roy ditangkap. Lalu pertanyaannya, siapa Sanjoy Roy ini? Sempat beredar kabar kalau dia ini adalah seorang polisi, tapi sebenarnya bukan ya guys. Sanjoy Roy dia ini adalah seorang mantan petinju terlatih. Dia juga diketahui deket sama beberapa perwira polisi selama bertahun-tahun. Makanya dia dibilang anggota polisi, padahal bukan ya guys. Nah ketika itu Sanjoy ini bertugas sebagai relawan sipil di kepolisian. Dan dia ini ditempatin di pos polisi yang ada di RG Car Medical College and Hospital, tempat Dokter Momita kerja. Makanya Sanjoy ini dia memang punya akses ke semua ruangan di rumah sakit tersebut. Lalu gimana Sanjoy ini sampai bisa ditetapkan sebagai tersangka? Jadi
berdasarkan CCTV di rumah sakit pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 4 pagi, Sanjoy ini kelihatan dia masuk ke gedung tempat Dr. Momita ini beristirahat. Sekitar sebelum masuk gitu ya, kelihatan Sanjoy itu pakai kayak headset bluetooth yang dikalungin di lehernya. 40 menit kemudian dia kelihatan keluar dari ruangan tersebut lewat pintu yang sama. Tapi headset bluetoothnya itu udah nggak ada di lehernya ya guys, kelihatan tuh di CCTV. Ternyata polisi ini di TKP, di tempat Dr. Momita ditemukan, nemuin headset bluetooth tersebut. Kondisinya udah sobek dan pas polisi cek, dia headset bluetoothnya ini masih terkoneksi ke salah satu handphone. Nah setelah dari CCTV tadi kan kelihatan kan yang masuk ke ruangan tersebut si Sanjoy. Akhirnya si Sanjoy dipanggil dong sama polisi. Dicek handphonenya, ternyata headset bluetoothnya ini nyambung ke handphonenya si Sanjoy guys. Ketika lagi diinterogasi sama polisi itu ngeliat di tangannya Sanjoy ini ada bekas cakaran yang jelas banget karena kayaknya memang baru dicakarnya. Akhirnya diceklah sama pihak rumah sakit. Ternyata di bekas cakaran tersebut ada sisa-sisa DNA atau kukunya Dr. Momita. Jadi udah jelas banget dong kalau dia ini pelakunya ya guys. Dan ketika si Sanjoy ini lagi diinterogasi sama polisi ya guys, kondisinya tuh kayak nggak sadar gitu guys. Polisi kan mikir kenapa ini orang. Nah ada keterangan lah dari beberapa kerabatnya Sanjoy. Katanya di hari kejadian sekitar jam 11 malam si Sanjoy ini minum-minum guys. Dan setelah itu si Sanjoy barulah masuk ke gedung rumah sakit. Dan dipercaya ketika itulah dia menyerang Dr. Momita dalam kondisi di bawah pengaruh minuman. Dan bahkan di tanggal 10-nya ketika dipanggil polisi, dia tuh masih berada di bawah pengaruh minuman. Jadi belum hilang gitu guys. Oleng-olengnya tuh belum hilang loh. Kalau kalian lihat mukanya si Sanjoy Roy ini memang nyeremin banget ya guys. Dan bukan cuma mukanya aja yang nyeremin, perilakunya juga. Orang-orang yang kenal sama Sanjoy mereka bilang gak kaget kalau dia jadi pelakunya. Si Sanjoy ini guys ternyata dia udah pernah 4 kali menikah. 3 pernikahan yang pertama gagal, istrinya minta berpisah karena mereka mengalami KDRT yang parah ya guys. Bahkan salah satu istrinya di KDRT ketika lagi mengandung guys. Si Sanjoy ini juga dikatakan memang sering melakukan tindak kekerasan pada perempuan. Karena dia punya kedekatan sama pihak kepolisian, kasusnya nggak pernah berlanjut ya guys. Nah selanjutnya dia juga pernah dilaporin ke kepolisian sama seorang dokter muda karena dikatakan Sanjoy ini melakukan tindakan yang gak pantas. Kembali lagi kasusnya gak berjalan, gak diusut. Sanjoy dia ini juga terlibat sama banyak tindakan ilegal di rumah sakit. Semenjak dia ditugasin di kantor polisi yang ada di rumah sakit tersebut, Sanjoy ini punya jaringan pungli di rumah sakit guys. Dia ini jadi calo. Dia kayak bantuin pasien yang gak dapet ruang rawat inap tapi harus bayar ke dia. Dia juga bantuin pasien buat nyari ruang operasi tapi harus bayar juga ke dia. Dan pihak keluarga pasien yang misalkan gak dapet tempat tunggu atau mau nyari tempat nginep gitu di sekitar rumah sakit, Sanjoy bantuin juga tapi balik lagi bayar ke dia. Ya kayak gitu deh guys, ibaratnya rumah sakit tuh dia jadiin objekannya dia guys. Memang dia bermasalah banget. Kalau untuk kasus-kasus lainnya si Sanjoy ini bisa mengelak, buat kasusnya Dr. Momita dia nggak mungkin bisa mengelak lagi ya guys. Cuman butuh waktu cepet banget kan Sanjoy ini ditangkap. Nah ketika ditangkap Sanjoy dia ini langsung mengakui semua perbuatannya. Dia bilang betul dia yang melakukan semuanya sendirian. Di sini pihak keluarga dan juga masyarakat India malah merasa curiga. Kayaknya ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian dan juga pihak rumah sakit.
Menurut pihak keluarga, dari awal pihak rumah sakit juga kayak udah nggak suportif banget. Mereka ngabarin bilang anaknya menghilangkan nyawanya sendiri ya. Padahal kan dari kasat mata aja udah kelihatan, nggak mungkin ya guys. Kedua, pihak keluarga juga kayak dihalang-halangi untuk ngelihat anaknya sendiri. Dan proses otopsi pun dilakukan atas permintaan keluarga karena keluarga udah maksa banget ya guys. Dan yang bikin paling aneh, pihak kepolisian ini minta supaya tubuhnya Dr. Momita ini untuk segera dikremasi. Yang jelas pihak keluarga nggak mau ya. Setelah beritanya beredar, pihak kepolisian langsung menyangkal. Katanya nggak bener tuh, kita minta buat dikremasi, nggak pernah kayak gitu. Dan kecurigaan keluarga selanjutnya, karena kan dikatakan ditemukan 150 mili cairan laki-laki ya di mulut dan juga bagian tubuhnya Dr. Momita ya guys. Menurut dokter yang memeriksa, laki-laki dewasa itu hanya bisa menghasilkan sekitar 8-10 mili aja ya guys. Nah kalau ada sebanyak itu, kemungkinan pelakunya nggak mungkin satu orang kan ya. Tapi kembali lagi pihak kepolisian itu menyangkal. Polisi bilang berita adanya 150 mili tadi itu nggak benar, nggak pernah ada sebanyak itu katanya guys. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang dianggap lamban bahkan terkesan kayak menutup-nutupi sesuatu akhirnya bikin ribuan masyarakat India turun ke jalan. Mereka demo memprotes kepolisian, mereka minta kejelasan dan juga keadilan untuk Dr. Momita. Makin lama aksinya ini makin melebar ya guys. Tuntutannya bukan cuma keadilan untuk kasusnya Dr. Momita, tapi keadilan buat seluruh wanita di India. Karena memang India tuh parah banget ya guys, tindak kejahatan terhadap perempuan itu tinggi banget. Kasus kayak Dr. Momita itu bukan yang pertama, udah sering, mereka tuh kayak udah muak banget ya guys. Diperkirakan dalam satu hari ada 90 kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan guys, seserem itu. Puncaknya para dokter tuh turun, para tenaga medis turun ke jalan ya guys. Mereka melakukan demo dan mogok kerja selama 24 jam. Banyak rumah sakit di India yang akhirnya nggak beroperasi. Semua layanannya tutup kecuali layanan darurat. Wow, ngeri banget kan? Kayak bener-bener akhirnya semua orang tuh bersatu gitu ya guys. Tuntutannya ada 3. Yang pertama keadilan untuk kasusnya Dr. Momita. Yang kedua mereka menuntut adanya jam kerja yang layak untuk para nakes dan juga tempat istirahat yang layak untuk para tenaga medis di rumah sakit. Dan yang ketiga mereka menuntut perbaikan undang-undang perlindungan perempuan dan juga tenaga kerja. Jadi sebesar ini kasusnya guys, benar-benar berdampak kemana-mana. Kemarahan masyarakat kayak udah membeludak banget dan gongnya adalah kasus Dr. Momita ini. Akhirnya pengadilan pun mengalihkan kasusnya Dr. Momita ya guys, nggak lagi ditangani oleh pihak kepolisian, melainkan dialihkan ke Biro Investigasi Pusat atau CBI. CBI ini semacam FBI-nya India ya guys. Karena masyarakat tuh udah benar-benar nggak percaya banget sama polisi. Katanya kalau polisi yang mengusut nggak akan tuntas kasus ini. Akhirnya dialihkanlah ke CBI. Saking besarnya kasus ini, banyak banget nih guys dugaan-dugaan atau teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat. Dugaan yang pertama, masyarakat itu mengira kalau pihak kepolisian sengaja menutupi pelaku sebenarnya karena pelaku sebenarnya kemungkinan adalah orang yang berkuasa, orang yang punya uang, makanya dilindungi oleh pihak kepolisian. Dan Sanjoy Roy dia cuman jadi kayak umpannya aja gitu guys. Nah kecurigaan ini juga diperkuat ya guys, karena tiba-tiba aja setelah kasusnya Dr. Momita ini dialihkan dari polisi ke CBI, di tengah malam ada ribuan orang massa yang menyerang rumah sakit RG Medical College and Hospital ini guys. Massa ini yang jumlahnya banyak banget ngerusak properti rumah sakit, bener-bener kayak hancur lebur guys, dan diduga hal ini dilakukan buat menghilangkan barang bukti. Dan akhirnya bener aja TKP itu kan jadi tercemar ya guys. Dan yang bikin orang-orang jadi kayak
bertanya-tanya, ini pihak kepolisian kayak seakan-akan membiarkan massa masuk dan menyerang rumah sakit yang notabene ini adalah ruangan yang harusnya steril ya, dan ngapain juga masa ngerusak rumah sakit. Apa yang mau didemo dong guys? Ini kan udah mencurigakan banget ya. Walaupun balik lagi, ini semua masih dugaan karena belum ada buktinya ya. Dugaan yang kedua, Dokter Momita ini memang sengaja dilenyapkan karena diduga Dokter Momita ini tahu mengenai praktek penjualan organ ilegal yang terjadi di rumah sakit tersebut. Karena kabarnya guys, CBI dari beberapa waktu lalu, udah lama, jauh sebelum kasus Dokter Momita ini terjadi ya, CBI itu lagi melakukan investigasi di rumah sakit tersebut karena diduga terjadi praktek penjualan organ manusia secara ilegal yang dilakukan oleh oknum dokter, oknum pekerja rumah sakit, kerjasama sama warga dan juga pihak kepolisian. Nah, kemungkinan Dokter Momita yang memang kerja di situ dan juga spesialis ya, dia kan dokter spesialis, mengetahui hal tersebut. Nah, buat membungkam Dokter Momita dilakukanlah hal keji kayak gitu. Walaupun balik lagi ini juga masih dugaan ya guys, karena belum ada buktinya. Oke, itu dia cerita kita malam ini ya guys. Bener-bener bikin sedih banget ya. Sampai dengan saat ini kasus Dokter Momita ini masih dalam proses penyelidikan ya, belum final. Jadi hal-hal yang aku sampaikan barusan bisa aja sewaktu-waktu berubah kalau memang ada fakta-fakta baru di lapangan ya guys. Tapi aku percaya guys kalau segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya. Kepergian Dokter Momita yang bikin sedih semua orang apalagi keluarganya, sekarang kan kita lihat ya, akhirnya mendorong pemerintah buat memperbaiki kesejahteraan perempuan. Dan semoga ya guys, nantinya setelah kasus Dokter Momita ini nggak ada lagi kekerasan perempuan di India, jadi lebih baik lah ya intinya. Sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya dan bye-bye.